Baik, kita akan mulai. Sebelum dimulai, saya cek kembali apakah suara saya terdengar. Terdengar ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum dimulai, mungkin ada yang kendala sinyal ya, seperti suaranya terputus-putus atau suaranya kurang jelas. Mungkin teman-teman bisa mencari dulu tempat yang sinyalnya bagus, sehingga proses briefing ini berjalan dengan lancar dan materi atau informasi yang saya berikan dapat diterima dengan baik ya. Baiklah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena pada sore hari ini kita bisa kumpul via virtual ya, via Zoom meeting untuk melakukan acara briefing persiapan tes tulis gelombang 3 ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru di Stikes Karsa Husada Garut. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercerah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Bapak Panitia yang hadir di Zoom meeting ini, mungkin diantaranya ada Pak Hasbi ya, kemudian ada siapa lagi ya? Bu Epa ada? Mungkin Bu Epa tidak ada ya. Pak Gin. Oke, mungkin izin untuk menyampaikan materinya ya. Juga para peserta yang sore hari ini hadir via virtual untuk menyaksikan briefing ini ya. Mohon disimak dengan seksama. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom chat ya. Sementara silahkan fokus terlebih dahulu, karena acara briefing ini penting sekali supaya besok tidak ketinggalan informasi ya, tidak ketinggalan informasi yang diberikan. Baik, ini adalah pedoman teknis pelaksanaan tes from home atau online ya, tes online yang akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Berikut adalah juknisnya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru gelombang 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada Garut tahun akademik 2023-2024. Oke, apa itu TFH ya, atau Test from Home? Test from Home itu adalah pola seleksi yang dilakukan secara daring atau online dengan perangkat komputer pribadi milik peserta seleksi. Jadi untuk tes besok, di mana tempatnya? Tempatnya itu adalah di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Tapi pertanyaannya, Pak, gimana kalau sinyalnya jelek? Di rumah saya sinyalnya jelek, di tempat tinggal saya sinyalnya jelek. Berarti bagaimana caranya besok berada di tempat yang sinyalnya bagus ya. Jadi cari tempat yang sinyalnya bagus sehingga proses seleksi ini berjalan dengan lancar ya. Ingat ya, kalian sudah memilih Stikes Karsa Husada Garut, apalagi ini adalah gelombang 3. Jadi jangan sampai sinyal atau kendala non teknis seperti tadi ya, itu menjadi penghambat ujiannya, mungkin jawabannya tidak terekam dan lain-lainnya. Sehingga saya anjurkan dalam tes online ini sinyal menjadi nomor 1 ya. Sinyal, selain kemampuan kalian untuk mengerjakan soal, sinyal juga sinyal atau jaringan ini menjadi sangat penting ya. Tempat tes from home ini dilaksanakan di masing-masing tempat peserta yang memiliki koneksi jaringan yang baik. Sementara kolom chatnya, jangan dulu komentar yang aneh-aneh ya.
Kolom chat di Zoom meeting ini silakan kalian respon apa yang saya tanyakan atau perintahkan. Jangan dipakai untuk apa ya? Jangan dulu dipakai untuk merespon hal-hal yang tidak seharusnya begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa besok tempat ujiannya secara online di rumah masing-masing atau di tempat yang mempunyai koneksi jaringan yang baik ya. Selanjutnya adalah spesifikasi minimal perangkat tes ya. 1. Peserta tes bisa menggunakan perangkat handphone. Saya yakin mungkin dari semua peserta ini sudah menggunakan iPhone, sebagian besar Android ya. Jadi mempunyai handphone ya, pasti mempunyai handphone, laptop atau komputer. Jadi besok boleh mengerjakannya itu ya, boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan komputer. Mana yang lebih aman? Yang lebih aman adalah memakai laptop ya, karena lebih stabil, lebih stabil. Kalau handphone itu kadang hang dan lain-lain. Pak, bagaimana kalau tidak punya laptop atau komputer? Ya, berarti menggunakan Android ya atau handphonenya masing-masing. Oke, spesifik yang selanjutnya adalah perangkat memiliki RAM minimal 1 GB. Ya. Kemudian yang ketiga adalah baterai harus dalam keadaan penuh atau cukup. Jadi kalau misalkan besok merasa mau tes ya jam 9 atau jam setengah 9 itu harus sudah eh apa namanya? Sudah dicas ataupun kalau misalkan baterainya cepat habis itu di standby-kan chargernya ya, casannya. Kemudian memiliki storage yang cukup, memiliki penyimpanan yang cukup, menggunakan sistem operasi Android, Windows, Mac atau lainnya ya. Memiliki koneksi atau kuota internet yang cukup dan stabil agar tidak hilang atau loss jaringan saat mengerjakan tes. Berarti saya himbau teman-teman yang tidak memiliki kuota atau kuotanya akan habis, silahkan diisi dari sekarang ya kuotanya. Jadi kuota atau koneksi internet ini menjadi penting ya untuk tes online besok. Jangan sampai ketika mengerjakan jaringannya hilang, banyak ngeheng ya karena masalah jaringan. Oke, selanjutnya perhatikan. Menyediakan satu buah handphone atau laptop yang bisa mengakses aplikasi Zoom Meeting ya. Kemudian pada saat ujian, wajah peserta harus terlihat pada saat mengerjakan soal. Apabila terdapat kecurangan, maka calon mahasiswa dianggap gagal atau tidak lulus dalam tes ya. Oke, coba dengarkan ya. Jadi besok peserta harus menyiapkan 2 perangkat. Yang pertama untuk mengerjakan soal, yang kedua untuk Zoom meeting ya. Jadi seperti sore hari ini teman-teman besok harus masuk ke Zoom meeting dengan wajah yang terlihat di kamera. Jadi kita besok mengawasinya lewat Zoom meeting ya. Ingat ya. Jadi satu laptop atau handphone untuk Zoom meeting, satu laptop atau handphone untuk mengerjakan soal. Pak, bagaimana kalau tidak punya laptop atau komputer? Berarti pakai handphone dua-duanya ya. Mengerjakan pakai handphone, kemudian Zoom meeting juga di handphone yang berbeda. Itu satu lagi begitu ya. Jadi besok disediakan dua perangkat, boleh 2 handphone ya, atau handphone dengan laptop atau laptop dengan laptop juga nggak apa-apa. Yang penting besok wajahnya harus terlihat ya. Apabila ada yang kelihatan nanti mengobrol ya, diberitahu oleh temannya, orang tuanya, atau di pinggirnya, orang di sekitarnya. Itu tidak akan ditegur ya, tapi nanti kita akan coba catat di berita acara sehingga nanti mempengaruhi juga kelulusan. Jadi besok harus kooperatif ya, tidak melanggar peraturan dari peserta. Tidak boleh ngobrol, kerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian pastikan wajah harus terlihat dari depan sehingga
dari panitia bisa memantau kalian ya. Ini untuk jadwal tesnya dilaksanakan, jadwal tes gelombang 3 ini dilaksanakan pada hari Senin besok, tanggal 3 Juli tahun 2023. Untuk sesi ujiannya satu sesi pukul 9. Ini ada perubahan sedikit ya, asalnya jam 8.30. Tapi untuk persiapan, ini untuk antisipasi yang belum punya kartu peserta dan lain-lain. Jadi 1 jam sebelum acara ini dimulai, tesnya dimulai, itu harus sudah masuk ke Zoom ya. Berarti jam 8 itu harus sudah standby di Zoom untuk mengecek segala keperluan untuk tes besok ya. Kemudian lama pengerjaannya, tes untuk peserta reguler 150 menit ya. Aduh, ini ada yang ini ya. Mencoret-coret layar siapa ini? Coba diam dulu jarinya, jangan ini ya. Jangan dicoba-coba aplikasi Zoom-nya, coba perhatikan dulu ya. Perhatikan aja, jangan mencoba fitur-fitur yang lain. Supaya tidak mengganggu teman-teman peserta yang lain ya. Baik, kita lanjutkan. Tes untuk peserta non-reguler itu sebanyak 100 soal, kemudian tes untuk peserta profesi nurse dan profesi bidan, mohon maaf, tes untuk peserta non-reguler 100 menit, tes untuk peserta profesi nurse dan profesi bidan 90 menit ya. Oke, sekarang ini banyak yang bertanya. Sekarang banyak yang bertanya, apa aja sih materi ujiannya? Materi ujiannya yang pertama adalah untuk tes program reguler sebanyak 120 soal yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan mohon maaf, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan pendidikan agama Islam. Untuk tes Prodi S1 keperawatan non-reguler, yaitu sebanyak 80 soal, terdiri dari mata kuliah keperawatan dan bahasa Inggris ya. Untuk tes program profesi nurse dan profesi kebidanan, sebanyak 90 soal sebanyak 60 soal terdiri dari kasus keperawatan dan kasus-kasus kebidanan. Teknis kegiatan yang pertama adalah peserta terdaftar dan memiliki nomor peserta. Ini yang menjadi krusial besok ya. Sampai dengan sore hari ini, silahkan cetak kartu peserta, simpan di HP masing-masing ya. Jadi peserta terdaftar dan memiliki nomor peserta. Nomor peserta yang mana? Nomor peserta itu adalah bunyinya seperti ini. G3R, misalkan ya, G3.R.12300 misalkan. Itu adalah nomor peserta. Karena nomor peserta itu besok akan dijadikan username dan password pada saat ujian. Jadi dipastikan sekali lagi ya, harus memiliki nomor peserta dari akun masing-masing. Kalau belum tahu silahkan dimunculkan cetak kartu peserta. Peserta memiliki akun Gmail ya, kemudian siapkan juga email cadangan. Peserta menyiapkan alat tulis untuk menghitung atau mengerjakan soal. Peserta akan menerima link HTTP bla 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 ya di grup gitu ya. Jadi besok sediakan 1 buah handphone untuk Zoom meeting, kemudian 1 handphone lagi yang ada WhatsApp-nya itu silakan dipantau karena link ujiannya akan saya kirim di grup WhatsApp ya. Gitu. Jadi kemudian peserta masuk ke halaman tersebut ya, nanti akan masuk seperti ini ya. Coba di zoom oleh kalian sendiri. Nanti linknya yang ini, link ini http:// bla 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 ke belakangnya. Itu nanti tinggal diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Username, user login ya. Computer based test. Ya, komputer based test, tapi ini dilakukan di tempat kalian masing-masing. Di rumah, di tempat tinggal masing-masing. User login-nya ini username diisi dengan kartu pesertanya
Ya, tadi G3, R22, bla bla bla. Kemudian password juga diisi oleh kartu nomor peserta. Ya, jadi ingat ya, username dan password adalah nomor peserta. G3, R, titik, bla bla bla. Ya, berapa nomor peserta kalian? Silahkan dilihat di masing-masing. Jadi username-nya bukan nama kalian ya. Username ini adalah nomor peserta. Password juga sama nomor peserta ya. Nah, nanti akan muncul juga tampilan seperti ini setelah memasukkan username dan password. Kerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Nah, ini adalah contoh kartu peserta. Ya, ini kartu peserta dengan nomor peserta misalkan G1R20004. Namanya siapa, tanggal lahirnya, program studi, ini dan jadwal ujian itu diperhatikan ya. Hasil ujian akan diumumkan secara online pada akun masing-masing mahasiswa ya. Pada saat kalian mengerjakan soal, kalau sudah dirasa yakin, kemudian mau keluar dari tesnya atau dari aplikasinya, silahkan silahkan klik tombol hentikan tes ya. Besok juga akan kita bimbing ya. Harus mengklik apa, kemudian apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pasti besok ada beberapa pengawas ya, di antara ada 9 pengawas, termasuk saya salah satunya. Besok akan saya arahkan secara langsung ya. Setelah tesnya selesai, hentikan tes, kemudian tesnya selesai. Bagi yang jaringannya jelek, itu mohon dicari dulu tempat yang bagus jaringannya ya. Baik, itu saja sementara yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya. Selanjutnya diskusi, boleh silakan. Yang ingin bertanya melalui kolom chat ya. Untuk pakaian menggunakan eh pakaian bebas tapi sopan ya. Pakaian bebas tapi sopannya, hadir 1 jam sebelum acaranya dimulai, berarti jam 8 harus sudah standby. Baik, ini ada yang bertanya, untuk D3 keperawatan tes ujiannya. Baik, silakan di mute dulu ya. Baik, sebelum bertanya secara langsung, ini ada yang bertanya di kolom chat, kita tanggapi langsung ya. Dari Sri Rahmanisya, untuk D3 keperawatan, tes ujiannya sama kayak S1 keperawatan nggak ya? Untuk ini tolong diperhatikan ya, materi tesnya adalah sama semuanya ya. Tadi matematika, agama, kemudian bahasa Inggris ya. Semuanya sama untuk yang reguler. Tapi kalau yang non reguler itu ada yang berbeda. Sekarang dari Adrio Putra terkait dengan pakaian. Kalau pakai pakaian sekolah gimana Pak? Boleh ya, boleh. Boleh pakai seragam sekolah juga boleh, itu justru lebih sopannya, lebih formal. Pak mau tanya, Pak kenapa jumlah waktu setiap golongan mendaftar berbeda-beda? Ini maksudnya apa ya? Pak mau tanya, Pak kenapa jumlah waktu setiap
golongan pendaftar berbeda-beda. Kenapa jumlah waktu setiap golongan pendaftar beda-beda? Nah, itu sesuai dengan peminatan masing-masing peserta ya. Oke, di sini juga ada yang bertanya lagi. Polis Triana. Pak, kan di sini nyari sinyalnya di luar rumah. Nah, gak apa-apa besok agak berisik. Kan besok di mute ya. Peserta itu akan di mute tapi harus terlihat. Wajahnya harus terlihat ya. Bapak izin tanya, tadi disebutkan untuk tes S1 keperawatan itu ada tes materi keperawatan. Maksudnya materi yang bagaimana ya Pak? Mohon penjelasnya. Ini Aura. Untuk S1 keperawatan reguler itu tesnya sama dengan reguler yang lainnya. Tapi kalau yang dari D3 keperawatan mau ke S1 keperawatan, baru itu yang berbeda pertanyaannya ya. Gambaran dari tes tulisnya tentang apa aja. Nanti saya kirimkan lagi ya pedoman tes TFH-nya di grup WA. Ini kayaknya telat masuk ya. Selanjutnya dari Repi Rosnaini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Buat analis kesehatan, masuknya kemana? Dan boleh diulang aturan dari awal, soalnya saya telat masuk. Cuy. Oke, nanti saya kirimkan langsung ke Google Meet. Ke Google Meet. Ke WA ya, ke WA Group setelah ini. Aturannya akan dikirim ulang lewat WA Group. Izin tanya untuk soal yang S1 keperawatan berapa menit? Sama dengan prodi yang lain ya, makanya tadi coba dilihat dulu. Diperhatikan ya. Pak izin bertanya kalau matematika dan bahasa Inggris materinya tentang apa? Itu kebijakan panitia ya. Izin tanya Pak, perbedaan yang reguler dengan non-reguler apa? Kalau yang reguler itu berasal dari SMA, MA, atau SMK. Kalau non-reguler itu dari program pendidikan tinggi, dari D3 keperawatan atau D3 kebidanan ya. Jadi kalau kalian yang merasa dari SMA, berarti kalian adalah peserta reguler ya. Bapak maaf tadi telat. Apakah bisa di-share Pak poin-poin pertanyaannya? Poin-poin pertamanya. Oke, nanti saya share lagi ya di grup. Pak maaf, izin bertanya kalau misalkan nih keterima tapi gak jadi dilanjutin, itu akan ada konsekuensinya. Itu nanti setelah tes kesehatan ya, ada tanda tangan kesanggupan biaya. Di situ ada peraturannya. Nanti kita diskusi lagi setelah lulus tes tulis ya. Pak kalau pengen buang air kecil gimana? Tinggal ke toilet aja ya. Tinggal ke toilet aja. Tapi besok saya beri waktu sebelum tesnya dimulai, alangkah lebih bagusnya yang mau BAB, yang mau BAK silahkan ya. Kemudian hal yang paling penting juga adalah sarapan dulu ya. Sarapan dulu. Kalau mau pipis gimana ya tinggal ke WC dengan minta izin dulu ke pengawasnya ya. Izin bertanya apakah nanti ada record Zoom-nya? Ada ya, nanti disaksikan di YouTube. Boleh ada buku-buku buat ngotret? Boleh ya. Izin bertanya Pak, perbedaan antara keperawatan reguler dan non-reguler ini tadi saya udah jelaskan. Izin bertanya Pak, apakah bakalan ada sesi remedial? Tidak ada remedial ya. Bagi yang nilainya kecil berarti kalian nggak lulus. Pak maaf, apa bedanya reguler sama non-reguler? Ini sama-sama aja pertanyaannya ya. Pak izin tanya untuk soal esai pilihan ganda. Soalnya adalah multiple choice atau pilihan ganda ya. Pak, kebetulan saya kerja, pulangnya bisa aja sore. Jadi apa bisa ujian dilakukan pada sepulang pada malam hari? Nah, ini diusahakan izin dulu ya, karena bisa kita besok ujiannya hanya ada satu sesi. Jadi harus pagi semua ujiannya. Pak, maaf, tadi username diisi dengan kartu peserta. Terus jika password diisi dengan apa? Password juga sama diisi dengan kartu peserta, nomor peserta ya. Username dan password diisi oleh nomor peserta. G3 titik R titik 123 bla 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 itu ya. Pak, soal S1 keperawatan non-reg seperti apa ya? Soalnya saya bukan dari SMK keperawatan. Ini mungkin ada apa ya, masih belum ngerti ya antara reguler dengan non-reguler. Jadi kalau yang reguler dari SMA
dari SMK, itu semuanya masuk ke dalam calon mahasiswa reguler. Tapi kalau yang non-reg itu berasal dari perguruan tinggi, dari D3 keperawatan yang sudah lulus ya. Nah ini yang dari Profesinus ya. Izin bertanya Pak, kalau untuk Profesinus mulai pembelajarannya kira-kira tanggal berapa dan bulan apa? Untuk semua prodi termasuk Profesinus itu akan dimulai insya Allah ya kalau tidak ada perubahan itu tanggal minggu kedua bulan Agustus ya. Semuanya minggu kedua bulan Agustus. Ini dari Profesinus ya, coba didengarkan. Ada juga yang bertanya, Pak, kalau Profesinus tes tulisnya sama besok? Ya, ujiannya semuanya sama ya, besok jam 9. Baik yang reguler atau yang non-reg, besok semuanya sama ya. Pak, apakah ada hasil nilai ujiannya? Hasil ujiannya akan langsung terekam di dalam sistem kami dan itu menjadi kebijakan kami tidak terlihat oleh peserta atau di sistem masing-masing tidak ada ya. Pak izin bertanya, saya pilihan satu sama pilihan keduanya sama prodinya itu gak apa-apa. Gak apa-apa ya, tapi nanti kalau tidak keterima di pilihan pertama, berarti pilihan keduanya otomatis gak keterima. Nilai KKM-nya berapa? Itu adalah kebijakan rektorat ya, kebijakan pimpinan Stikes. Pak izin bertanya kalau nilai rata-ratanya berapa? Ini juga kebijakan dari rektorat. Apakah, Assalamualaikum izin bertanya, apakah nanti bakal ada rekor Zoom-nya? Ada ya, nanti di-share link YouTube-nya, kalian bisa lihat lagi supaya bisa menyaksikan kembali ya. Baik, sementara mungkin seperti itu dulu. Pak izin bertanya, bisa diubah pilihan satu sama duanya? Selama sebelum tes itu masih bisa ya. Dan saya anjurkan pemilihan gelombang atau pilihan kedua diarahkan ke prodi farmasi dan prodi S1 kebidanan ya, atau D3 kebidanan, silahkan. Untuk KIP sama aja tes dulu ya. Oke, saya nggak bahas dulu tentang tes kesehatan ya, teknisnya. Kita fokus dulu ke tes tulis sore hari ini. Ini ada yang nanya tes kesehatannya. Nurse juga sama, besok tesnya. Karena ini gelombang 3, besok semuanya sama ya, jam 9. Prodi S1 keperawatan, D3 keperawatan, farmasi, analis, bidan, S1 kebidanan, profesi kebidanan, profesi nurse, tesnya sama besok jam 9 ya. Untuk kelas non reguler tidak ada, untuk profesi nurse tidak ada kelas non reguler ya, semuanya reguler. Ini ada yang bertanya lagi ya. Mulai ujiannya jam berapa? Jam 9 ya. Nanti saya kirim ininya ya, panduannya di grup WA ya, supaya lebih jelas. Oke, ada yang bertanya lagi. Izin tanya Pak, saya dari Profesinus, jam tesnya bisa diundur karena saya masih kerja. Nah, kecuali ini ada pengecualian ya. Saya akan besok berkabar lagi dengan panitia, berapa orang yang bekerja khusus untuk Profesinus dan profesi kebidanan. Baik, sementara seperti itu dulu Zoom meeting pada sore hari ini. Mungkin Pak Hasbi apakah ada tambahan Pak?
Ya, paling Pak Angga, untuk peserta diyakinkan kembali untuk mencetak kartu pesertanya Pak Angga, karena takutnya ada nomor peserta yang berubah. Jadi disarankan untuk semua peserta yang besok ikut tes untuk mencetak ulang kartu pesertanya, agar pada saat besok memasukkan username dan passwordnya sudah sesuai dengan nama masing-masing peserta. Oke, ya. Itu aja mungkin Pak Angga. Baik. Baik ya. Betul sekali tadi pengingat dari Pak Hasbi bahwa setelah briefing ini ya, setelah briefing ini silakan dicetak ulang kartu pesertanya di akun masing-masing, kemudian simpan di HP masing-masing ya. Besok kartu pesertanya adalah yang itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan doa ya. Semoga acara kegiatan tes besok berjalan dengan lancar, tidak kekurangan sesuatu apapun, sinyalnya bagus, kemudian hasil tesnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta ya, sesuai yang terbaik sehingga teman-teman bisa bergabung di Stikes Karsausada Garut menjadi tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat dan agamis seperti moto yang kita miliki ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok. Jangan telat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.